Halo Virgo, selamat datang di bacaan energi update untuk bulan April, Mei, Juni 2020. Saya akan menggunakan ulasan astrologi untuk melihat setiap bulannya dan ini dikombinasikan dengan Spirit Animal Oracle Cards yang sudah ada di sebelah kanan. Untuk bacaan per bulan saya menggunakan New Moon ya. Untuk bulan April saya gunakan New Moon di Aries tanggal 24 Maret 2020 untuk menggambarkan energi bulan April 2020. Untuk bulan Mei 2020 saya menggunakan New Moon di Taurus pada tanggal 23 April 2020 dan untuk bulan Juni menggunakan New Moon di Gemini tanggal 23 Mei 2020. Bacaan ini adalah untuk Virgo Ascendant atau Rising, Virgo Matahari, dan Virgo Bulan. Ketiganya bisa dipakai, tetapi yang paling cocok biasanya adalah Rising-nya atau Ascendant-nya. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Dan di sini saya akan bicara tentang dekan. Dekan itu adalah ada 3 di setiap zodiak, dekan pertama, kedua, dan ketiga. Kalau kita menggunakan matahari, maka dia di 10 hari pertama dari zodiak tersebut lahirnya. Kalau kedua, ketiga adalah yang 10 hari kedua dan 10 hari ketiga. Selain itu, selain matahari sebenarnya ascendant juga ada derajatnya, maka bisa gunakan di mana derajat itu sesuai dengan tanggal lahirmu. Tetapi saya tetap akan membacakan keduanya karena biasanya energinya shifting ya, berubahnya juga sekitaran setiap orang punya pace-nya masing-masing. Oke, kita mulai dari New Moon di Aries yang terjadi pada tanggal 24 Maret 2020. Dan ini akan membawa energi tidak hanya untuk bulan April tetapi dalam 12 bulan ke depan. Karena ini adalah zodiak pertama Aries ya, yang menandai kira-kira energinya apa dalam 1 bulan ke depan. Walaupun ini hanya gambaran besar. Diawali dengan matahari dan bulan yang conjunction dengan Chiron dan Lilith di sini. Ini sendiri sudah menunjukkan bahwa pada bulan April healing menjadi fokus dari perhatian. Begitu juga untuk Virgo, di mana nih Virgo ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buat Virgo yang dekan pertama derajatnya, maka ini terjadi di rumah ke-8, tetapi buat Virgo yang dekan kedua dan ketiga masih di rumah ke-7. Artinya, yang di rumah ke-8 bicara mengenai intimasi, harta bersama. Kalau masih di rumah ke-7 buat dekan kedua dan ketiga, 10 hari kedua dan 10 hari ketiga kalau dari mataharinya, itu bicara mengenai pasangan. Ya, either tentang harta bersama atau dengan pasangan keduanya energinya adalah bagaimana Virgo berkaitan dengan orang lain dan itu adalah orang terdekat. Bisa dengan saudara, bisa dengan pasangan. Jadi energi apa ya? Ada sesuatu yang belibet, ada yang saling memiliki di mana kalau memisahkan, ingin dipisahkan ya karena ada healing dan Lilith di sini, ini sendiri menunjukkan bahwa sudah tidak sejalan lagi dan perlu ada perubahan, perbaikan dari situasi yang sudah lama mengikat. Maka ini adalah bagaimana Virgo mencoba untuk keluar dari permasalahan tersebut pada bulan April. Dan kalau kita lihat satu kartu yang menggambarkan energi bulan April buat Virgo adalah slow down. Jadi karena healing takes time, perbaikan membutuhkan waktu, dan itu mungkin berkali-kali bertemu, berkomunikasi, apalagi sebenarnya yang dibicarakan adalah sesuatu yang sudah menjadi milik bersama sejak lama. Pasangan misalnya kalau sudah menjadi suami istri akan sangat sukar memisahkan mana yang punya saya, mana yang punya kamu, karena sebenarnya itu adalah milik bersama. Bukan berarti saya mengatakan bahwa ini bicara mengenai gonogini ya. Kadang-kadang kita ingin membeli properti lagi. Ketika ingin membeli properti,
lain dari yang kita punya, kemudian itu kan perlu sumber daya banyak, maka harus mengambil dari sumber daya bersama. Harus ada pengambilan keputusan bersama, dan kadang-kadang antara suami dan istri pun tidak seia sekata. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini semua ingin membuka atau memisahkan, tetapi Chiron dan Lilith barangkali bisa bercerita tentang itu, tetapi tidak harus semua ceritanya tentang bagaimana memisahkan, tetapi bagaimana supaya memberi kejelasan atas apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi haknya orang lain, termasuk kalau dalam hubungan intim suami dan istri. Itu kan dibutuhkan kepuasan dua belah pihak, tidak bisa hanya satu pihak. Misalnya seperti itu, karena harta bersama termasuk di dalamnya adalah hubungan itu, ya. Hubungan karena energi, ini energinya adalah energi harta milik bersama, dan ini termasuk di antara suami dan istri adalah hubungan yang terdekat itu. Dan ini hal yang sangat sukar untuk diselesaikan kecuali masing-masing terbuka secara hati tentang apa yang dari lubuk hati paling dalam itu bisa dikeluarkan. Kenapa? Karena rumah ke-8 itu energinya adalah energi Scorpio yang ada di Aries, ya. Jadi ini adalah energi di mana ada kebutuhan untuk menyatakan secara jelas, this is what I want. Aku tahu kamu juga punya hak di sini. Oleh sebab itu kita harus ngomong baik-baik, dan caranya adalah slow down. Slow down, Virgo. Oke, kita lanjut ke bulan Mei. Yang kita lihat adalah chart New Moon di Taurus tanggal 23 April 2020. Kita lihat bulan dan matahari kini sudah ada di Taurus atau di rumah ke-9 buat Virgo dekan pertama, tetapi masih di rumah ke-8 buat Virgo yang lahir di dekan kedua dan dekan ketiga. Jadi masih sama kan ceritanya, sebagian masih bercerita tentang harta milik bersama atau keintiman antara pasangan. Nah, kalau kita lihat dia conjunction dengan Uranus, dan ini sendiri menunjukkan betapa perubahan akan terjadi secara mendasar. Dan ini adalah sesuatu yang tadinya kayaknya nggak mungkin ini diubah. Ini kan sudah dilakukan sejak puluhan tahun, nggak tahu mungkin kita juga nggak ingat sejak kapan gitu, saking lamanya. Tetapi ternyata tetap ada satu kesempatan untuk membuka masalah ini dan menyelesaikan dengan cara yang berbeda. Itu terjadi bulan Mei 2020. Dan ini yang membantu adalah South Node untuk menuju ke North Node. Artinya, kalau kita dahulu sudah pernah melakukan yang terbaik untuk apapun masalah ini, ya, mencoba mengatasi masalah, kemudian semuanya tidak ada perilaku yang mencurangi, semuanya hal yang positif, maka itu akan kembali lagi ke kita. Kebaikan kita akan kembali ke kita. Dan sebaliknya, karena South Node bicara mengenai hal tersebut. Kalau memang kita tidak pernah menabung, maka ya kita tidak bisa mengambil dari sumber itu. Ya, kalau kita menabung banyak dan barangkali pada saat itu tidak menghasilkan sesuatu, tapi ternyata tabungan tersebut tanda petik itu bisa kembali kepada kita pada saat sangat dibutuhkan. Dan pada saat ini, selain kita lihat trine dengan South Node, dia juga square dengan Saturnus. Artinya, upaya untuk menyelesaikan masalah ini harus dengan cara melawan sesuatu yang menjadi tradisi. Ya, it has to go against tradition. Kenapa? Karena dia square dengan Saturnus. Ya, dan ini tadi masalah apa? Mungkin masalah terkait dengan keintiman, mungkin masalah dengan harta milik bersama, bisa juga dengan harta warisan. Dan kalau kita lihat bahwa pada saat ini Chiron dan Lilith ini juga oposisi dengan Juno, maka pada saat ini
Virgo barangkali memang harus melihat kembali kontrak atau perjanjian yang lama. Kalau kita lihat dari oracle card-nya, apa energi yang keluar untuk bulan Mei ini, kita ambil yang di tengah. Introspection. Ya, saya yakin karena ini ada kaitannya lebih dari satu orang, Virgo dengan orang lain, maka paling penting dalam mengupayakan penyelesaian masalah ini adalah melihat ke diri sendiri sebelum menilai atau menghakimi orang lain. Karena banyak sekali masalah yang rumit, yang saling entangled ya, istilahnya apa ya, saling kait-mengait, itu biasanya dimulai dari inisiatif di diri kita. Kalau kita ingin menyelesaikannya ya, caranya kita menghadapi dan tidak lari dari masalah ini adalah kita yang menginisiasi, kita yang mengambil inisiatif untuk perubahan. Karena dengan perubahan di kita semuanya ya akan berubah. Di meja itu semua akan berubah dan orang atau pihak lain itu akan bisa mengambil porsinya untuk berubah. Kalau kita ngotot dengan keputusan kita, maka dia juga dengan sendirinya akan ngotot dan apa yang terjadi adalah stuck. Dan kita berharap sebenarnya pada bulan Mei ini adalah bulan yang sangat baik untuk kita menyelesaikan masalah ya. Oke, kita lanjut ke bulan Juni. Bulan Juni kita lihat dari bulan baru di Gemini tanggal 23 Mei 2020. Kita lihat di sini ada segitiga namanya Grand Trine dan di sini melibatkan dengan matahari dan bulan tentunya karena dia bulan baru, kemudian dengan Saturnus dan Jupiter yang relatif dekat dan juga dengan Pluto di sini, juga dengan Juno yang masih retro dari bulan kemarin sampai sekarang. Dan karena energinya trine sama-sama di zodiak udara, maka kemungkinan untuk punya kesempatan komunikasi yang lebih baik bisa diambil pada bulan Juni, lebih mendukung semuanya. Barangkali memang masih ada masalah dengan perjanjian dan lain sebagainya. Kita lihat Chiron masih oposisi dengan Juno, tetapi komunikasi mengarah pada penyelesaian sudah bisa mulai diambil. Dan ini kita lihat Merkurius, Venus, dan Vesta. Ini Venus sedang retro, itu quincunx dengan Jupiter. Ini menunjukkan bahwa kita punya kesempatan untuk memperbaiki kalau kita mau menggunakan cara yang logis, cara yang rasional. Oke, Virgo, kita lihat satu kartu untuk bulan Juni. Heart, iya. Di sini yang dibutuhkan walaupun logika tadi, tapi dilatar belakangi oleh jiwa yang ingin membantu, yang memang mengarah pada penyelesaian masalah. Oke, kita akan mengambil rangkuman untuk 3 bulan ini. Jadi secara besar 3 bulan ini energinya apa? Kita akan ambil 3 kartu dari sini. Saya mengambil secara acak terlebih dahulu. Oke. Challenge-nya ada guidance. Guidance tetapi challenge. Jadi sebenarnya semua orang seperti punya guidance-nya masing-masing. Masing-masing punya kebenaran relatif. Sehingga kalau benar lawan benar, semuanya ngotot. Itu kondisinya adalah seperti itu Virgo. Karena Virgo merasa benar, yang di sana juga merasa benar. Advice-nya adalah Salmon Adventure, mencari cara lain sehingga kedua belah pihak tidak merasa dicurangi. Mau tidak mau harus cara baru, tidak bisa menuruti salah satu. Dan kita lihat outcome-nya sekali lagi terpilih heart. Semuanya adalah intensi yang baik. Kalau kita niatnya adalah untuk menyelesaikan masalah, membuka hati, membuka diri untuk mencari penyelesaian, maka itu akan bisa diatasi. Tetapi kalau masing-masing sudah punya agenda untuk diri sendiri,
bersifat egois, mau menangnya sendiri, maka ya silakan untuk menghadapi masalah ini lagi di bulan-bulan berikutnya setelah Juni. Oke, Virgo, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.